Kalau kalau untuk bunga penjaminan, ini memang bisa terjadi kenaikan ya, tetapi sebelumnya karena di luar negeri itu tingkat suku bunga US dollar juga sudah cukup tinggi, perbankan di dalam negeri juga sudah, ada yang memberikan suku bunga, untuk US dollar, yang cukup bersaing untuk melawan, tingginya tingkat suku bunga di, global ya. Jadi, untuk yang MES yang sampai 2 miliar itu sekarang naik sampai ke 2%, sementara kalau yang di atas 2 miliar ya, itu tentunya, sebagai langkah defensif perbankan Indonesia ini juga memberikan suku bunga yang lebih menarik daripada 2% itu tadi. Supaya tujuannya adalah supaya jangan sampai, DPK kita itu lari ke global gitu, Ya. jadi bisa stay di dalam negeri. Jadi tujuannya memang agar DPK kita tidak lari ke global ya, dengan adanya kenaikan ini memberikan sinyal tersendiri untuk perbankan ya Pak Branko ya. Pak, ini masih ke Betul Pak Mbak Branko Safrina, sendiri. ya. Apakah kenaikan dari LPS rate khusus untuk falas ini diperlukan kembali pada sisa kuartal 1 2023 ini atau justru kenaikannya jangan terlalu agresif sebenarnya karena akan menjadi beban tersendiri bagi perbankan? Nah gini, kalau kita sekarang, nggak punya DPK, kan tentunya kita harus ada usaha-usaha lain selain menjaring DPK untuk mendapatkan likuiditas US dollar. Tentunya untuk apa sih likuiditas US dollar? Nah ini memang kita masih perlu tentunya, untuk, usaha-usaha di mana dibutuhkan US dollar, eksportir misalnya sebagian uang juga mereka perlu untuk, beli, raw material atau mereka beli mesin-mesin untuk, investasi, di apa namanya, smelter misalnya kita juga perlu US dollar yang banyak. Jadi kita, untuk jumlah-jumlah besar, tentunya ini kita harus menimbang, return yang didapatkan oleh mereka yang punya US dollar di perbankan luar negeri gitu. Nah kalau kita nggak, kompetitif tentunya mereka nggak akan taruh di kita, as a Hmm. result kita harus cari nanti, fundraising US dollar melalui media-media lain, misalnya mesti issue bond atau kita mesti, cari structured product dan lain sebagainya, kita issue structured product gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga tentunya itu bisa aja lebih mahal gitu loh Mbak Safrina, Ya. tentunya, selama yang sederhana kayak misalnya deposit itu kita bisa bersaing, nah itu mungkin lebih bagus. Nah, sekarang peran dari LPS tentunya ini kan untuk jumlah tertentu ya, tentu, di mana sekarang itu lebih ke mass ya, mass, apa namanya, market. Nah, untuk mass market ini tentunya juga cukup signifikan sehingga, sebisa mungkin kita juga makin dekat ke, eee, apa, harga pasar, gitu. Kalau kalau misalnya itu masih terus di bawah, kita takut nih bocor juga ya ke perbankan luar negeri gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita swasembada, kita juga cukup kompetitif memberikan return Hmm. terhadap, investor biar kata ini, untuk yang mass product, jumlah kecil tetapi ya cukup kompetitif lah gitu supaya Baik. mereka juga nggak, cari alternatif gitu. Jadi Anda memang melihat dari kenaikan, LPS rate khusus untuk falas ini memang all in all tujuannya adalah competitiveness ya Pak ya, agar likuiditas USD di perbankan Indonesia juga dapat terjaga. Saya akan, beralih ke Pak Fikri. Pak Fikri, mengenai LPS mengerek bunga penjaminan untuk simpanan falas di 25 basis point. Dari Anda sendiri, bagaimana tanggapannya? Ya, saya setuju sih Mbak Safrina ya dengan Pak Branko tadi bahwa memang competitiveness yang diharuskan pada saat ini. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang LPS rate itu kan hanya tingkat suku bunga jaminan ya, atau Betul. yang simpanan yang dijamin oleh LPS. Sedangkan kalau kita lihat data sebenarnya sejak Oktober 2022 bahkan untuk suku bunga simpanan USD itu sudah lewat di angka 2% sebenarnya. Bahkan di Oktober 2022 tersebut nilai 2,1 sudah kita lihat di term deposit falas yang 1 bulan. Sedangkan yang masalahnya adalah bagaimana kita memasukkan lagi dana hasil ekspor, dana falas domestik dan seterusnya ke dalam negeri. Karena kalau kita lihat Libor di USD sebenarnya sebagai acuan suku bunga global ya, pada saat ini untuk 1 bulan itu sudah di 4,3%. Artinya
kalaupun perbankan di dalam negeri hanya meletakkan tingkat suku bunga simpanan di 2%, masih ada ruang 210 basis point yang lebih akan mereka dapatkan jika mereka meletakkan di luar negeri. Jadi saya pikir mungkin Baik. 2% ini hanya sebagai bumper bawah ya, atau floor price untuk suku bunga falas di dalam negeri. Manuver bawah atau floor price ya untuk suku bunga falas di luar negeri ya menurut pandangan Anda. Namun kenaikan LPS rate falas ini jadi menurut Anda compulsory ya Pak Fikri ya. Kalau di satu sisi kan karena ini kita melihatnya kenaikan ini diperlukan untuk competitiveness dan likuiditas DPK USD. Tapi di satu sisi juga ada pandangan jangan terlalu agresif karena akan menjadi beban bagi perbankan. Anda melihatnya lebih ke side of coin yang mana? Saya di tengah-tengah sebenarnya Mbak Safrina. Memang kalau suku bunga naik, suku bunga simpanan naik biasanya akan ditransmisikan kepada peningkatan suku bunga kredit. Tapi kalau kita lihat juga, ternyata suku bunga simpanan di dalam negeri juga tidak seketat apakah 2015 atau di waktu-waktu yang lalu. Kita lihat juga dari misalnya perbandingan atau rasio dari dana murah dan dana mahal atau kasa rasio mungkin pada saat ini. Kita lihat perbankan kita sudah sangat kompetitif dengan mendorong kasa rasio mereka yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, sehingga likuiditas dalam negeri pun juga masih cukup terjaga. Dengan kasa yang terjaga, harusnya dengan simpanan mereka yang juga banyak dana murah, walaupun mungkin suku bunga term deposit mereka naik, tapi saya pikir mungkin mereka nggak akan serta-merta untuk menaikkan tingkat suku bunga kredit. Karena di saat yang sama, dengan kasa yang bisa mereka jaga, biaya dana dan juga biaya overhead atau operasional di perbankan yang sekarang makin kompetitif, saya pikir mungkin mereka juga bisa mengurangi resiko dari transmisi kenaikan suku bunga simpanan ke suku bunga kredit. Dalam artian bahwa iya bisa saja suku bunga simpanan naik, tapi mungkin kenaikannya nggak akan sebesar peningkatan suku bunga kredit nantinya, Mbak Safrina.